kita sudah memasuki pertengahan bulan September. Bulan yang biasanya ramai pembahasan mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia alias PKI. Namun, tahun ini rasanya berbeda. Hingga pertengahan bulan, belum ada satupun tokoh atau pemuka agama yang menyinggung kebangkitan PKI. Sudah sadarkah mereka bahwa isu-isu PKI hanya komoditas politik? Atau barangkali tahun ini bohir atau orang yang membayar mereka tahu isu itu tidak seksi lagi. Wahai Bapak Gatot Nurmantio, Habib Rizik Syihab, Ustadz Hilmi Firdausi, Profesor Suteki, Profesor Amin Rais, dan yang mengklaim ahli komunisme, Ustadz Alfian Tanjung, mana PKI-nya? Mana bukti kebangkitannya? Apa tanda kebangkitan PKI tahun ini? Kenapa diam? Agar lebih jelas, kita ikuti opini Den Beni. Bulan September dikenal masyarakat Indonesia sebagai bulan kebangkitan PKI. Aneh betul memang kita ini. Padahal tanggal 30 September merupakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Masa bangkit setahun sekali, habis itu tiarap lagi. Sangat lucu ini. Pembicaraan tentang isu komunisme sebenarnya mereda di tahun 2000-an. Film G30 PKI yang dibuat rezim Orde Baru juga tidak diputar lagi. Tetapi isu ini kembali naik sejak Joko Widodo mulai menjadi calon presiden tahun 2014. Sampai sekarang isu kebangkitan komunisme terus-menerus digoreng. Anehnya, isu itu hanya muncul tiap bulan September saja. Selain September seperti menguap sendiri, hilang begitu saja. Seperti sweeping miras, judi, grebek hotel Melati terjadi saat menjelang atau bulan puasa. Berbagai kelompok yang mengklaim anti PKI, biasanya untuk memperoleh perhatian masyarakat. Mereka melakukan demonstrasi di pusat-pusat keramaian. Anehnya, mereka saat aksi bisa melakukan bakar bendera PKI. Tidak pernah mereka menyatakan mendapat bendera dari mana, di rumah siapa, siapa pemilik bendera itu, dan seterusnya. Kayaknya sulap Bang Deddy Corbuzier kalah canggih loh. Soalnya kan mereka tiba-tiba dapat aja tuh bendera. Biasanya tokoh-tokoh yang menyerukan waspada kebangkitan PKI, orangnya juga sama, itu-itu saja. Meski yang mereka gembar-gemborkan tentang komunisme, nyatanya hingga sekarang tidak ada tuh komunis di Indonesia. Secara faktual kalau kita memahami pertarungan ideologi di dunia, ideologi komunisme itu sudah tidak laku. Jangankan di negara kita, di negara asalnya saja sudah pada tidak berminat dengan komunisme. Ada berbagai rentetan peristiwa tahunan yang bisa kita ingat. Betapa secara periodik, tepatnya di September, selalu diramaikan dengan isu kebangkitan komunisme. Pada tahun 2017, munculnya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Saat itu Profesor Amin Rais menyatakan, Perpu yang dilawan itu Perpu kebencian, di mana menjadi sumber perilaku komunisme yang biadab, bengis, dan brutal. Om Ben bingung, apa hubungannya?
Tahun 2018, cuitan Alfian Tanjung yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Akibatnya, Alfian divonis 2 tahun penjara. Sebenarnya, Alfian tidak hanya melontarkan itu, tapi waktu itu menuduh Panglima TNI yang menghentikan pemutaran film G30S PKI sebagai indikasi bangkitnya PKI. Alfian juga menyebut Teten Marsduki yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Nezar Patria, anggota Dewan Pers sebagai kader PKI. Sebuah fitnah yang mengada-ada. Padahal film G30 PKI sudah berhenti sejak tahun 1998. Alfian juga menyebut ada perayaan HUT PKI di berbagai daerah tahun 2015. Sebuah ketololan yang luar biasa dan tanpa pembuktian apapun. Anehnya, sebagian masyarakat kita masih mempercayai pemfitnah seperti dia. Ada juga pernyataan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tahun 2020, baik di Kompas TV maupun di channel YouTube Harsu Beno Arif. Dia mengklaim mengetahui kebangkitan PKI gaya baru sejak 2008. Karena tahun itu pelajaran sejarah G30S PKI dihilangkan di sekolah. Gatot sendiri menjabat Panglima 2015 sampai dengan 2017. Kenapa saat menjadi Panglima TNI diam saja? Sampai gatal kepala saya. Tudingan Gatot itu dibantah telak oleh Usman Hamid dalam acara Kompas TV. Gatot diam saja. Tak bisa menyampaikan atau menyajikan argumen tandingan atas apa yang disampaikan Usman Hamid. Meski demikian, setahun kemudian Gatot tak jera mewacanakan kebangkitan komunisme. Nggak tanggung-tanggung, malah menuding di tubuh TNI terjadi penyusupan. Hal itu dilandasi dari diaroma peristiwa PKI berbentuk patung di Makostrat telah dihilangkan. Padahal pembongkaran itu atas keinginan mantan Pangkostrat Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Karena diaroma itu merupakan ide Asmin sewaktu menjadi Pangkostrat tahun 2011 sampai dengan 2012, jadi bukan karena komunisme menyusup ke tubuh TNI. Dalam Wikipedia, komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Cek saja negara mana yang masih memegang teguh hal itu. Tidak ada. Rusia, Vietnam, Cina, di negara mereka sudah banyak orang-orang kaya. Nah, Om Ben tunjukkan datanya. Yang kita tahu, warga di Cina yang paling kaya adalah Jack Ma. Dia pemilik Alibaba. Kekayaannya tercatat 589 triliun rupiah. Rupanya Jack Ma bukan orang paling kaya di Cina. Dia menempati urutan keempat orang kaya di Cina. Sedangkan yang paling kaya adalah Zhong Zansan dengan kekayaan 935 triliun rupiah alias hampir 1000 triliun. Bagaimana dengan terminologi komunisme yang tidak mengakui kelas sosial
Komunisme sejati itu membatasi kepemilikan baik aset, perusahaan, modal, apalagi materi. Jelas terminologi komunisme terbantahkan. Artinya negara Cina sendiri sudah tidak memakai ideologi komunisme. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan mudah ditipu dengan provokasi. Apalagi kebangkitan komunisme. Mana yang katanya 2024 ini akan ada 14 juta tentara Cina. Akan ada 100 warga Cina masuk Indonesia. Memang kelompok-kelompok itu suka provokatif, membuat keresahan. Mereka menyampaikan PKI punya kantor atau sekretariat. Mana? Besok lagi, kalau ketemu orang yang berbicara kebangkitan komunisme, ajak dia lapor ke Polsek atau Koramil terdekat. Dijamin ciut nyalinya, dijamin ngeper. Gak percaya? Buktikan saja. Demikian opini Dan Beni kali ini, kita jumpa lagi.